Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi adhesive bonding atau perekat. Sebelum kami masuk materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Rahmat Dai dengan NIM 2201020118. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Kurniawan dengan NIM 2201020029. Sekian perkenalan dari kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasan atau presentasinya. Adhesive bonding. Untuk sejarah, perekat dapat didefinisikan sebagai zat yang menyebabkan dua permukaan saling menempel. Berdasarkan definisi ini, perekat yang paling awal dapat dianggap telah dikembangkan 3 miliar tahun yang lalu, ketika sel-sel primordial menghasilkan membran luar yang lengket sehingga memungkinkan mereka menempel pada sel-sel yang berdekatan. Penggunaan perekat pertama kali oleh manusia diperkirakan terjadi pada sekitar 220.000 sebelum Masehi, ketika tar dan kulit pohon beech digunakan untuk merekatkan mata panah batu ke batang. Next, apa itu adhesive bonding atau perekat? Adhesive bonding atau perekat merupakan proses penyambungan di mana bahan pengisi digunakan untuk menempelkan permukaan dua benda atau lebih. Bahan pengisi yang mengikat benda kerja tersebut disebut adalah perekat. Perekat menggunakan zat non-logam, biasanya polimer. Benda bekerja disambung disebut sebagai adherent, atau perekat diubah dari cair menjadi padat, biasanya melalui reaksi kimia. Reaksi kimia mungkin melibatkan polimerisasi, kondensi, atau vulkanisasi. Pemerasan perekat membutuhkan waktu yang disebut dengan curing time atau setting time, yang mana tertera pada gambar yang di slide ini. Next, aplikasi perekat. Untuk aplikasi perekat, contohnya seperti kaca depan kendaraan, di mana kaca depan kendaraan yang sama-sama kita ketahui itu ada sejenis perekat yang berbentuk karet. Yang kedua adalah elektronik kendaraan. Yang ketiga, kedokteran atau tenaga medis. Contohnya seperti karet-karet pada tenaga medis yang ada. Yang selanjutnya ada industri rumah tangga. Kemudian adalah industri pengemasan. Untuk contohnya, kami sudah menyiapkan contoh video terkait dengan adhesive bonding ini. Mungkin bisa dibuka oleh operator. Adhesive bonding is a service performed in the manufacturing industry that involves the use of adhesives to join two or more materials together. This process is commonly used in the production of a wide range of products, including automobiles, aircraft, electronics, and medical devices. Adhesive bonding offers several advantages over traditional mechanical fastening methods, such as screws and bolts, including improved aesthetics, reduced weight, and increased durability. The adhesive bonding process involves several steps, including surface preparation, adhesive application, and curing. Surface preparation is critical to ensure that the adhesive can bond effectively to the materials being joined. This typically involves cleaning the surfaces to remove any contaminants and roughening the surfaces to increase the surface area for bonding. The adhesive application can be done manually or with automated equipment, depending on the size and complexity of the parts being joined. Curing. Mengenai isi dari video tadi membuktikan bahwa adhesive bonding atau perekat, di mana adhesive bonding atau perekat ini merekatkan dua bahan, itu berbeda dengan proses pengelasan, di mana adhesive bonding ini menggunakan bahan perekat yang berupa polimer, di mana kalau pengelasan itu dibutuhkan untuk benda yang berbentuk logam. Next, kekuatan perekat. Kekuatan perekat atau kekuatan sambungan dalam adhesive bonding ditentukan oleh kekuatan perekat itu sendiri, dan kekuatan pelekatan antara perekat. Agar mekanisme adhesive ini bekerja dengan baik, maka harus memiliki kondisi. Yang pertama itu bebas dari minyak. Yang sama-sama kita ketahui, apabila sesuatu lem itu bertemu dengan minyak, itu tidak akan pernah menempel. Yang kedua itu yang kita harus ketahui, yaitu harus merata. Apabila terdapat sisi-sisi yang tidak merata, itu tidak akan menempel secara kuat. Yang selanjutnya yaitu kasar. Apabila permukaan benda itu agak kasar,
pasti perekatannya itu akan lebih maksimal, di mana terdapat rongga-rongga yang ada akibat dari kasarnya permukaan benda tersebut. Next. Dan selanjutnya yaitu bahan yang bisa di-adhesive bonding atau bahan yang bisa direkatkan. Yang pertamanya itu contohnya seperti logam. Apabila antara logam dan logam diberi bahan perekat berupa lem polimer, itu pasti akan menempel. Yang kedua yaitu kaca, selanjutnya kayu, kemudian keramik, yang ketiga polimer, yang keempat karet, yang ketujuh kain atau sutra. Next. Ini contoh perekatan ataupun pengaplikasian adhesive bonding di dunia perindustrian pesawat, di mana untuk pembuatan pesawat itu pasti sangat membutuhkan lem ataupun polimer. Oke, next. Selanjutnya ada jenis-jenis perekat. Yang pertama yaitu alami, di mana perekat alami berasal dari sumber alami, misalnya pati, dextrin, tepung kedelai, dan kolagen. Kategori perekat ini umumnya terbatas pada aplikasi tegangan rendah seperti kartu, furnitur, dan penjilidan buku. Yang kedua yaitu anorganik, yang ketiga yaitu sintetis, di mana sintetis merupakan perekat sintetis yang berkategori yang paling penting dalam manufaktur. Perekat tersebut berupa polimer, termoplastik, dan termoset. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ibnu. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu persiapan permukaan. Agar ikatan perekat berhasil, permukaan benda kerja harus sangat bersih. Dalam kebanyakan kasus, langkah-langkah pemrosesan tambahan diperlukan untuk pembersihan dan persiapan permukaan. Untuk melakukan pelekatan yang kuat, maka kita harus membersihkan dasar permukaan itu tersebut agar melekat sempurna. Next. Kelebihannya itu beban merata dan dapat digunakan untuk menyambung dua bahan yang berbeda. Dapat diproses pada temperatur yang rendah sebagai selaput panas dan listrik, tidak terjadi korosi, beban tidak berat di area sambungan. Next. Kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyatuan sambungan, sukar untuk dibuka, tidak terlalu tahan panas, permanen, dan tahanan kejut yang rendah. Next. Kesimpulannya yaitu adhesive bonding adalah proses menyatukan dua permukaan, biasanya dengan menciptakan ikatan yang halus. Proses ini melibatkan penggunaan lem, epoksi, atau salah satu dari berbagai bahan plastik yang mengikat baik melalui penguapan pelarut atau melalui pengawetan melalui panas, waktu, atau tekanan. Pada sambungan yang dirancang dengan baik dan dengan prosedur pemrosesan yang tepat, penggunaan perekat adhesive bond dapat menghasilkan penurunan berat yang signifikan. Adhesive cenderung membuat sambungan yang relatif lemah, tetapi dengan penggunaan perekat baru yang dapat menyembuhkan sendiri ikatan ini, sekarang mendekati kekuatan bahan itu sendiri. Akibatnya, adhesive sekarang menjadi metode penyambungan yang disukai banyak aplikasi, terutama bila ikatan tidak terkena panas atau pelapukan yang berkepanjangan. Next. Mungkin sekian hasil presentasi dari kami mengenai materi adhesive bonding. Semoga dengan adanya presentasi ini bisa menambah pengetahuan kita mengenai perekat atau adhesive bonding. Sekian dari kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.